Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan mata kuliah teori probabilitas dengan saya, Pak Lukman sebagai dosen pengampunya. Pada pertemuan kedua ini akan saya jelaskan tentang kaidah pencacahan. Namun sebelumnya, materi dari teori probabilitas ini banyak ya nanti. Jadi yang pertama ini ada kaidah pencacahan, kombinatorika, dan peluang. Nanti untuk kaidah pencacahan yang akan kita bahas hari ini yaitu kaidah penjumlahan dan kaidah perkalian. Berikutnya nanti tentang kombinatorika, yaitu tentang permutasi, kombinasi, kombinasi multihimpunan, dan teori binomial. Pada peluang, nanti akan ada pembahasan ruang kejadian, frekuensi relatif, peluang, dan peluang bersyarat. Ada juga nanti kejadian bebas atau independent probability. Nah, untuk materinya bisa dilihat di buku yang sudah ada di layar. Baik, kita masuk ke kaidah pencacahan. Yang pertama yaitu tentang definisi dari kaidah penjumlahan. Jika H1, H2, dan seterusnya sampai HK adalah himpunan bagian disjoint. Disjoint maksudnya adalah saling asing, jadi tidak ada irisan. H, maka jumlah gabungan H1, H2, H3, H terus sampai HK sama dengan jumlah dari H1 ditambah dengan jumlah H2 tambah terus sampai ditambah atau digabung dengan jumlah dari anggota HK. Nah, ini gambarannya ya. Jadi misalkan H1, H2 dan seterusnya nanti sampai HK itu saling disjoint, tidak ada irisan, maka kalau digabung nanti jumlahnya sama. Jadi banyak objek di H sama dengan jumlah banyak objek di H1, H2 sampai HK. Contohnya misalkan ada berapa banyak pilihan tema skripsi berdasarkan tabel berikut. Misalkan bidang kajian dan tema. Bidang kajian misalkan pembelajaran berbasis masalah ada 4 tema, realistik matematika ada 3 tema, dan literasi matematis ada 5. Maka jumlahnya itu adalah 4 tambah 3 tambah 5, sehingga ada 12 tema penelitian. Nah, untuk kaidah perkalian sendiri, definisinya adalah apabila H1, H2, HK adalah himpunan-himpunan, maka ada pilihan sebanyak H1 dikali dengan H2 dikali dengan sampai HK untuk mengambil rangkaian H1 sampai HK dengan HI anggota dari H1, H2, H3 sampai HK. Oke, ini definisi formalnya. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh. Tentukan ruang sampel dari 1 kali pelemparan koin dan dadu. Ingat, pada koin ada berapa kemungkinannya? Oke, ada 2 ya. Terus pada dadu ada berapa kemungkinannya? Ada 6. Sehingga total kemungkinannya atau ruang sampelnya nanti ada 12. Cara lain yaitu menggunakan diagram pohon. Jadi yang pertama ada kemungkinan dari koin yaitu angka dan gambar. Lah dari angka nanti bisa berpasangan dengan 6 kemungkinan pada dadu yaitu 1, 2, 3 sampai 6. Sehingga dari sini ada 12. Atau bisa juga dengan menggunakan tabel. Sehingga untuk koin ada kemungkinannya angka dan gambar, angka atau gambar, terus untuk dadu ada kemungkinan 1 atau 2 sampai 6. Sehingga di sini ada 12 ruang sampel. Oke. Berikut contoh soal. Misalkan suatu password akun email terdiri dari 2 huruf diikuti 4 angka selain 0. Total password yang didapat dari persoalan ini, misalkan yang A, jika boleh ada pengulangan huruf dan angka. Maka caranya yaitu kita buat dulu kotak-kotak ya atau tabel ya. Sehingga di situ kan ada 6 tempat nanti. Angka yang pertama terdiri di 2 huruf. Nah, kemungkinan huruf yang diambil kan ada 26 alfabet. Nah, di sini untuk soal A ini jika boleh ada pengulangan, sehingga misalkan di depan ini A,
di digit kedua juga A, nggak apa-apa, sehingga di sini total kemungkinannya ada 26, yang kedua 26 juga. Nah, untuk angka di sini passwordnya angka selain 0, berarti ada 1 sampai 9, sehingga ada 9 kemungkinan. Sehingga ada berapa banyak jenis password akun email yang bisa kita buat, yaitu kita tinggal mengalihkan aja, sehingga ada 4 juta sekian password. Nah, sekarang untuk yang B, jika tanpa pengulangan huruf dan angka. Artinya, berarti pada dua kolom pertama kan 26. Berarti 1 sudah dipakai, pada kolom kedua berarti tinggal 25. Sehingga untuk bagian angkanya, yang pertama 9 kemungkinan, terus yang kedua 8 karena sudah dipakai sekali, 7 dan seterusnya, sehingga berkurang 1 setiap langkahnya, sehingga total kemungkinan banyak passwordnya adalah 1 juta sekian. Oke, seperti itu ya. Nah, di sini untuk kaidah pencacahan ada juga tentang jenis persoalan kombinatorik. Jadi untuk menghitung objek-objek berurut tanpa atau dengan pengulangan. Terus ada juga menghitung objek-objek tak terurut tanpa atau dengan pengulangan. Nah, sebelumnya pada waktu SMA sudah dipelajari ya tentang permutasi dan kombinasi. Untuk menghitung objek yang terurut tanpa atau dengan pengulangan, ini dinamakan sebagai permutasi. Untuk menghitung objek tak berurut, jadi tidak harus urut, misalkan AB sama dengan BA, itu adalah kombinasi. Jadi untuk objek yang harus urut itu namanya permutasi. Jadi misalkan AB dengan BA itu dihitung ada 2 kemungkinan. Tapi pada kombinasi AB dengan BA itu dihitung 1 kemungkinan. Nah, untuk multihimpunan yaitu suatu himpunan yang mengandung sejumlah anggota yang sama. Itu jadi ada banyak anggota. Contohnya misalkan ada himpunan H, ada kemungkinan munculnya yaitu A-nya 3 kali, B, C 2 kali, D 4 kali. Sehingga di sini ada 10 unsur. Lah di sini A berulang, B tidak, C berulang, D berulang. Sehingga di sini diperoleh anggota yang sama, sehingga ini disebut multi himpunan. Yaitu 3, 1, 2, dan 4 ini adalah bilangan pengulangannya. Contoh, ada berapa cara mengurutkan 4 huruf dari 6 huruf A, B, C, D, E, F. Yang pertama misalkan tanpa pengulangan. Terus yang kedua boleh berulang, anggap multi himpunan dengan bilangan pengulangan tak hingga ya. Jadi yang A di sini ada berapa urutan? Jadi di sini kan ada 4 huruf, berarti ada 4 digit. Jadi digit yang pertama kemungkinannya kita bisa mengambil dari 6 huruf A, B, C, D, E, F. Digit kedua karena di sini tanpa pengulangan berarti digit pertama sudah dipakai, berarti tinggal 5, sehingga digit kedua ada 5 kemungkinan dan seterusnya, sehingga totalnya ada 360 urutan. Nah, bagaimana untuk yang boleh berulang? Nah, karena boleh berulang berarti bebas. Berarti yang pertama kita ambil dari A, B, C, D, E, F, yang kedua A, B, C, D, E, F. Sehingga nanti hasilnya ada 6 dikali 6 kali 6 kali 6, sehingga ada 1200 sekian urutan. Oke, sudah bisa dipahami ya. Jika ada pertanyaan, silakan bertanya sebelum kita menginjak pada soal latihan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.